Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Fian Stefani dari kelas 3G AKM Absen 23. Di sini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang audit aset tetap inventaris. Nah, berikut ini adalah topik-topik pembahasannya. Yang pertama ada prosedur audit, yang kedua ada informasi yang tersedia, yang ketiga ada bukti audit yang diperlukan, yang keempat ada cara pengisian kertas kerja, dan yang kelima ada ringkasan jurnal penyesuaian dan juga kertas kerja neraca. Nah, di sini kita jelaskan dulu definisi dari aset tetap inventaris ini. Aset tetap inventaris adalah aset terwujud yang digunakan perusahaan untuk mendukung kegiatan operasional sehari-hari dan bukan untuk dijual kembali. Nah, jenis aset ini memiliki masa manfaat yang lebih dari 1 tahun, sehingga dicatat sebagai aset tetap dan disusutkan sesuai umur ekonomisnya. Contohnya meliputi meja, kursi, komputer, rak, dan peralatan kantor lainnya yang sifatnya itu tidak habis dipakai. Nah, inventaris ini berfungsi untuk menunjang kelancaran proses kerja dan juga menjaga efektivitas operasional serta menjadi bagian dari infrastruktur dasar dari perusahaan. Nah, di sini ada tujuan audit aset inventaris. Yang pertama yaitu untuk menguji apakah penyusutan inventaris itu dihitung dengan benar sesuai umur ekonomis dan kebijakan perusahaan. Yang kedua yaitu untuk melakukan rekonsiliasi saldo audit dengan saldo buku besar untuk menemukan selisih atau salah saji. Nah, yang ketiga yaitu untuk menilai apakah terdapat aset yang rusak, hilang, atau tidak lagi digunakan yang perlu dihapus atau disesuaikan. Yang keempat yaitu untuk memastikan nilai perolehan inventaris sudah sesuai dengan bukti pendukung. Dan yang terakhir yaitu untuk memastikan akumulasi penyusutan telah disajikan secara benar dan konsisten dari tahun ke tahun. Selanjutnya yaitu ada prosedur audit aset tetap inventaris. Nah, yang pertama yaitu auditor menilai efektivitas sistem pengendalian internal terkait proses pengadaan, pencatatan, dan juga pengawasan inventaris untuk memastikan bahwa aset tercatat dengan benar dan terlindungi dari penyalahgunaan atau kehilangan. Nah, yang kedua, auditor melakukan pengecekan fisik atas inventaris yang dimiliki perusahaan, kemudian mencocokkannya dengan daftar aset pada buku inventaris untuk memastikan keberadaan, kondisi, dan kelengkapan data aset. Nah, yang ketiga yaitu auditor meninjau dokumen seperti faktur pembelian, berita acara serah terima, purchase order, dan bukti pembayaran untuk memastikan bahwa inventaris benar-benar diperoleh perusahaan dan dicatat berdasarkan nilai perolehan yang tepat. Dan juga auditor menguji ketetapan nilai buku inventaris dengan menilai metode penyusutan umur manfaat dan perhitungan akumulasi penyusutan untuk memastikan nilai penyajian aset itu sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Nah, selanjutnya auditor memeriksa seluruh transaksi penambahan dan penghapusan inventaris selama periode audit untuk memastikan pencatatan itu sudah benar, termasuk perhitungan laba atau rugi pelepasan jika ada aset yang dijual atau digunakan kembali. Dan juga auditor itu mengevaluasi apakah penyajian inventaris ini pada laporan keuangan sudah sesuai dengan standar, termasuk pengungkapan informasi penting seperti metode penyusutan, nilai perolehan, nilai buku, dan juga rincian aset. Dan yang terakhir, auditor menyusun kertas kerja audit berdasarkan hasil pemeriksaan dan membuat jurnal penyesuaian apabila ditemukan selisih, aset tidak ditemukan, dan juga kesalahan penyusutan atau kesalahan pencatatan lainnya.
sini adalah bukti-bukti yang diperlukan untuk audit aset tetap inventaris ini sendiri. Yang pertama yaitu ada buku besar, yang kedua yaitu ada daftar aset tetap, dan yang terakhir itu ada daftar penyusutan dan juga akumulasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap cara pengisian kertas kerja audit aset tetap inventaris ini. Nah, yang pertama cara pengisiannya itu kita masuk ke dalam kertas kerja aset tetap dan akumulasi penyusutan. Nah, di sini ada di bagian inventaris kantor. Ini kita masukkan dulu saldo per bukunya. Di sini didapatkan dari harga perolehan yaitu sebesar 11.250.000. Nah, selanjutnya kita isi saldo tahun lalu inventaris kantor ini sebesar 10.650.000. Nah, selanjutnya kita bisa pergi ke bagian inventaris dan akumulasi penyusutan. Nah, di sini kita yang pertama menghitung saldo awal terlebih dahulu, yaitu 10.650. Ini diperoleh dari saldo tahun lalu. Nah, selanjutnya ada harga perolehan atau perolehan. Nah, di sini didapat dari pembelian aset inventaris ini di tahun 2022. Nah, selanjutnya yaitu ada penghentian. Nah, penghentian ini sebesar 750.000. Ini didapatkan dari penghentian inventaris almari dikarenakan harga tahun pembelian ini yaitu 2018 dan juga masa manfaat inventaris ini 5 tahun. Jadi kan di sini kita mengaudit di tahun 2022. Nah, di situ itu kita menghitung dulu masa manfaatnya itu. Nah, dari 2018 ke 2022 kan 5 tahun. Jadi di sini ada penghentian aset tetap inventaris ini. Nah, selanjutnya di sini kita jumlahkan, lalu ketemu saldo audit. Di sini juga ada saldo buku besar. Nah, saldo buku besar ini dikurangi dengan saldo audit. Hasilnya yaitu di sini ada selisih. Lalu kita buat jurnalnya, yaitu akumulasi penyusutan inventaris pada inventaris kantor. Nah, ini digunakan, jurnal ini itu digunakan untuk penghentian aset tetap inventaris tadi. Selanjutnya kita masuk di penghitungan akumulasi penyusutannya. Nah, di sini ada saldo awalnya. Saldo awal itu didapat dari saldo awal akumulasi penyusutan tahun lalu. Nah, selanjutnya di sini ada penyusutan tahun 2022. Di sini ada perhitungan untuk penyusutan ini. Nah, cara penghitungannya itu dengan harga perolehan dibagi dengan umur ekonomis. Di sini ada almari dengan harga perolehan 750.000 dibagikan dengan umur ekonomis dan hasilnya itu 150.000. Begitu juga dengan penghitungan aset tetap lainnya. Nah, tetapi di sini ada yang berbeda di aset tetap inventaris yang bagian faksimile. Nah, di sini kenapa berbeda perhitungannya? Dikarenakan aset tetap faksimile ini terjadi pembeliannya itu di tahun 2022 pada bulan Oktober. Nah, jadi perhitungannya itu kita bagikan dulu harga perolehan dengan umur ekonomisnya, lalu kita ketemu per tahunnya, kita kalikan dengan 3/12. Nah, kenapa 3? Karena 3 ini adalah perhitungan dari bulan beli. Nah, di sini kan beli di bulan Oktober, ya. Berarti perhitungannya itu Oktober, November, dan juga Desember. Jadi kan 3 bulan. Dibagi dengan jumlah bulannya di dalam 1 tahun, yaitu 12 bulan. Nah, di sini ketemu hasilnya
30.000 dan total semuanya penyusutan tahun 2022 ini sebesar 2.160.000. Nah, lalu kita masukkan ke dalam sini, ini penyusutan tahun 2022. Nah, di situ menghasilkan saldo audit sebesar 7.828.330. Lalu diselisihkan dengan saldo buku besar. Nah, di sini selisihnya yaitu 160.000. Lalu dibuatkan jurnal. Ini jurnalnya beban penyusutan inventaris pada akumulasi penyusutan inventaris. Nah, ini dibuat untuk mencatat biaya penyusutan tahunan atas, atas inventaris kantor, sehingga nilai buku aset itu mencerminkan penurunan manfaat ekonomis dari pemakaian selama periode berjalan itu. Nah, selanjutnya di sini selisihnya ditaruh di dalam ini aset tetap dan akumulasi penyusutan di dalam harga perolehan. Nah, di sini selisihnya 750.000. Jadi di sini saldo auditnya juga dimasukkan yaitu sebesar 10.500.000. Nah, selanjutnya di bagian akumulasi penyusutan ini juga sama, saldo auditnya dimasukkan di sini dan juga selisihnya juga dimasukkan di sini. Nah, setelah itu kita mengisi jurnal penyesuaiannya dari jurnal penyesuaian yang kita sudah buat tadi di kertas kerja. Nah, ini ada dua jurnalnya, yaitu penyesuaian penyusutan dan juga penghapusan inventaris yang telah dihentikan. Nah, di sini selanjutnya di dalam kertas kerja neraca, di sini ada harga perolehan dan juga akumulasi penyusutan. Tetapi di sini adalah total dari semua aset tetap, dari semua harga perolehan aset tetap dan juga semua akumulasi penyusutan dari aset tetap tersebut. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.